Menurut saya ya, kalau kita balik nama hanya mubazir uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mokas Channel. Kali ini saya akan membahas tentang apa sih resikonya, apa sih fungsinya kalau kita tidak melakukan balik nama kendaraan bermotor, dan langkah apa yang baik seharusnya kita ambil. Jadi video ini saya buat bukan bertujuan untuk mengajari teman-teman, cuman saya di sini berbagi ilmu atau berbagi penjelasan. Menurut saya begini, belum tentu menurut teman-teman begini. Oke, stay terus di video ini, jangan di skip. Semoga teman-teman paham dan semoga video ini bisa membantu pilihannya teman-teman untuk melakukan langkah apa yang seharusnya teman-teman ambil, apakah harus balik nama atau tidak. Oke, stay terus di video ini. Lanjut. Tapi ingat, bagi yang belum bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya. Oke, langsung saja kita bahas manfaat dari balik nama atau keuntungan dari balik nama adalah: satu, nama kita berada di BPKB tersebut bersama STNK ya. Terus yang kedua adalah kita mudah melakukan bayar pajak. Ya, cuman itu. Ada dua itu cuman manfaatnya dari kita balik nama kendaraan. Terus yang kedua adalah apa sih kerugian dan resikonya kalau kita tidak balik nama kendaraan bermotor? Yang pertama adalah nama kita tidak berada di BPKB tersebut. Terus yang kedua, kita tidak bisa membayar pajak kendaraan bermotor dengan catatan kalau KTP pemilik pertama tidak ada dan juga kalau beda wilayah. Jadi bagi yang berbeda wilayah tapi KTP si pemilik ada, tentu kita masih bisa melakukan bayar pajak. Apalagi kalau kita satu wilayah, tanpa KTP pemilik pun kita bisa melakukan bayar pajak. Tapi perlu diingat ya, saya di sini bukan untuk saran bahwa teman-teman tidak harus melakukan balik nama kendaraan bermotor, ya. Tapi kalau untuk yang telah diblokir STNK-nya, diharapkan harus dan juga diwajibkan untuk balik nama kendaraan bermotor. Jadi ini juga masukan untuk teman-teman yang ingin membeli mokas atau motor bekas. Diharapkan sebelum membeli kendaraan tersebut, mintalah KTP si pemilik motor tersebut. Untuk apa? Supaya kedepannya untuk membayar pajak akan lebih dipermudah. Bagaimana bang kalau yang punya motor tidak mau memberikan KTP-nya karena takut akan disalahgunakan? Ya nggak usah heboh-heboh teman-teman, jangan dibeli motornya, tinggal cari yang lain. Sekarang zamannya internet ya, banyak sekali, mahal sekali motor yang dijual terutama di Facebook, di Instagram, apalagi di grup-grup. Saya banyak motor bekas yang tersedia di sana. Tinggal cari lagi di tempat lain dan jangan dibeli. Oke, terus kita lanjut. Menurut saya ya, kalau kita balik nama hanya mubazir uang. Menurut saya ya, jangan diambil pedoman. Ini menurut saya. Jadi kalau menurut teman-teman lainnya mengatakan balik nama itu harus begini karena balik nama fungsinya banyak atau apalah ya, itu terserah Anda. Cuman pengalaman saya kalau balik nama itu menurut saya tidak terlalu penting. Kalau kita tanpa balik nama juga bisa bayar pajak, cuman dengan biaya tambahan biasa sekitar 100.000. Jadi total pokok bayar pajak 300.000 ditambah biaya administrasinya 100.000, jadi 400.000. Sedangkan kalau kita balik nama sebesar 1.200.000, terus kita mengalami kerugian sebesar 900.000. Bagaimana cara perhitungannya? Begini ya, untuk penjelasannya saya jelaskan saja di teks karena susah kalau menjelaskannya lewat video ini, karena takut teman-teman kurang paham jadi salah pengertian. Stay terus di video ini, semoga video ini bisa membantu nantinya. Oke, kita lanjut ke teksnya. Jadi begini ya teman-teman, kalau kita bayar pajak 1 tahunnya contoh 300.000, lalu biasanya di PKB 300.000. Setelah saya hitung, biaya balik namanya diperkirakan sekitar 1.200.000. Jangan ditanya lagi ya berapa biaya balik nama, karena videonya juga sudah ada. Kalau kita hitung lagi biayanya akan
akan makan waktu yang panjang. Jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Seperti saya bilang tadi, kita mengalami kerugian 900.000. Kenapa kita bisa rugi 900.000? Oke, coba kita analisa. Sekarang keluaran motor baru banyak ya. Jadi kebanyakan masyarakat mudah bosan dengan motor bekasnya. Jadi kebanyakan jarak pakainya biasanya paling lama 3-5 tahun sudah dijual lagi. Kita ambil patokan saja 5 tahun ya. Coba kita hitung kalau balik nama ya. 5 tahun dikali pajak per tahunnya 300.000. Jadi 5 tahun dikali 300.000 sama dengan 1.500.000 rupiah, plus ongkos makan, minum, bensin dan lain-lain 200.000, plus atau tambah biaya balik nama sebesar 1.200.000. Jadi pajak 5 tahun plus biaya balik nama plus ongkos dan lain-lain, jadi totalnya 2.900.000 rupiah. Sekarang kita hitung yang tanpa balik nama ya. Pajak kendaraan bermotor 300.000 tambah biaya admin untuk kepengurusannya sebesar 100.000. Jadi total 400.000 dikali 5 tahun sama dengan 2 juta rupiah. Jadi kesimpulannya, biaya balik nama plus pajak sama dengan 2.900.000. Terus biaya tanpa balik nama sebesar 2 juta rupiah. Ya, teman-teman bisa hitung sendiri. Ini hanya penjelasan ya, bukan bermaksud lain. Tapi perlu dicatat juga ya, bahwa STNK tersebut hanya untuk yang belum diblokir oleh pemilik pertama. Jadi bagi teman-teman yang kurang paham, boleh komen nanti di kolom komentar supaya lebih jelas lagi. Maka akan saya jelaskan di kolom komentar nanti. Oke, cukup sekian pembahasan kita. Semoga teman-teman bisa mengerti. Dan perlu diingat, saya di sini tidak memberikan saran ya. Saya di sini cuma memberikan penjelasan atau pengalaman saya. Jadi kalau menurut saya balik nama kendaraan motor itu penting, tapi tidak penting-penting banget lah ya, begitu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan share.